silakan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan terlebih dahulu mengabsen supaya Ibu tahu siapa yang hadir dan mana yang tidak hadir. Nah, bagus sekali, berarti hari ini semuanya hadir ya anak-anak? Iya, Bu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu? Tidak ada ya? Oh, minggu lalu kita itu belajar mengenai struktur sel tumbuhan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai proses fotosintesis. Nah, di sini Ibu menggunakan metode pembelajaran itu PJBL. Ibu akan menampilkan sebuah video nanti. Dan di sini ada pun tujuan pembelajaran. Di sini adalah adik-adik mampu menjelaskan mengenai pengertian fotosintesis, menjelaskan bagaimana proses fotosintesis dan bagaimana kaitannya fotosintesis terhadap makhluk hidup, terutama bagi hewan dan manusia. Fotosintesis adik-adik merupakan proses perubahan senyawa air dan karbon dioksida yang dibantu oleh cahaya matahari dan diubah menjadi oksigen dan glukosa. Nah, fotosintesis itu terjadi karena adanya bantuan yang namanya sinar matahari. Tanpa adanya suatu sinar matahari, fotosintesis pada tumbuhan tidak akan bisa terjadi. Walaupun ada tumbuhan yang tidak menggunakan sinar matahari untuk berfotosintesis, tapi tumbuhan tersebut masih tumbuh pada tumbuhan yang menggunakan sinar matahari untuk tumbuh. Nah, apakah adik-adik mengerti? Oke, baik. Nah, dari ini pengertiannya kita bisa tahu bahwa karbon dioksida itu merupakan satu bahan yang sangat dibutuhkan oleh fotosintesis. Nah, karbon dioksida ini merupakan bahan yang dihasilkan oleh manusia dari pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang dilakukan pada saat manusia bernafas. Begitupun karbon dioksida itu dihasilkan pada saat adanya suatu polusi pada udara. Itulah yang membersihkan juga udara, dan itulah fotosintesis itu berkaitan dengan kebersihan pada udara, karena fotosintesis itu yang menyerap yang namanya karbon dioksida yang ada di udara. Itulah mengapa penting suatu fotosintesis untuk kita pelajari. Nah, glukosa. Nah, glukosa itu merupakan merupakan hasil yang dihasilkan dari proses fotosintesis pada suatu tumbuhan. Nah, glukosa itu seperti buah, biji, dan akar yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, jadi kita konsumsi untuk sumber vitamin bagi kehidupan kita. Nah, begitupun juga hewan yang biasa digunakan untuk biasa makan buah-buah atau biji-bijian. Nah, oksigen juga itu merupakan apa deh? Nah, sebagai suatu bahan yang digunakan pada saat kita bernafas. Itulah yang dimana kita mengeluarkan karbon dioksida dan kita menghirup yang namanya oksigen. Nah, Ibu juga akan menjelaskan bagaimana sih proses dari fotosintesis terjadi ketika air masuk ke dalam bagian tumbuhan dan disalurkan ke seluruh tumbuhan, termasuk di bagian daun. Kenapa di bagian daun? Karena di daun itu tempat terjadinya yang namanya fotosintesis. Bagaimana mengerti? Karena mengapa? Karena di fotosintesis ini ada yang namanya klorofil atau zat hijau pada daun. Nah, zat hijau itulah yang menangkap cahaya matahari sehingga terjadilah suatu proses fotosintesis. Bahan baku dari proses fotosintesis itu adalah adanya CO2 dan air dan diubah menjadi oksigen dan glukosa. Sebelum ini kita masuk ke bagian kelompok, Ibu ingin bertanya apakah masih ada yang ingat apa itu pengertian fotosintesis? Silakan. Jadi fotosintesis merupakan proses tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan menggunakan cahaya matahari, air dan karbon dioksida, lalu menghasilkan oksigen dan zat. Betul sekali yang tadi dibilang oleh Nur Fadila. Karena kalian sudah paham, Ibu akan memaparkan mengenai video fotosintesis agar adik-adik lebih mengetahui bagaimana sih proses pada fotosintesis secara detail. Dan silakan dijelaskan, silakan dilihat perubahan dari akan menangkap cahaya matahari melalui klorofil. Lalu air yang disimpan di dalam tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan. Oke, adik-adik, apakah tadi pemaparan tadi video bisa lebih jelas? Ya, Bu. Untuk hari ini Ibu ingin memberikan berupa tugas. Nah, tugasnya itu adalah adik-adik diharapkan
perbedaan antara daun yang dibungkus aluminium foil dan daun yang terkena sinar matahari langsung. Nah, adapun petunjuk pengertiannya yaitu Ibu akan terlebih dahulu membagi dua kelompok. Ada yang di sini ada kelompok 1 dan di belakang ada kelompok 2. Kalau di sini akan melakukan suatu proyek mencari tahu kenapa sih pada daun yang terbungkus dalam aluminium foil, karena pada saat didetesi larutan lunggul. Kalau yang di belakang yaitu mencari tahu kenapa bisa pada daun yang terkena sinar matahari langsung pada saat didetesi larutan lunggul atau iodim terjadi perubahan warna atau kehitam-hitaman. Kerjaannya bisa dilihat dari sini, ya. Nah, tugas proyeknya itu bisa dikerjakan di minggu depan. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan dari pertemuan hari ini adalah, nah, fotosintesis itu merupakan proses yang sangat penting bagi kehidupan. Kenapa? Fotosintesis itu merupakan bagian dari yang paling penting pada makhluk hidup. Karena tanpa satu fotosintesis kita tidak akan bisa bernafas.